Bayangkan dirimu berada di tengah-tengah musim dingin yang paling keras, dengan ribuan mil jauh dari rumah tanpa makanan dan hanya salju yang menemani perjalananmu. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh tentara Napoleon dalam ekspedisi bersejarah mereka ke Rusia pada tahun 1812. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal brilian dan penguasa Prancis, dikenal karena ambisinya yang tanpa batas untuk menaklukkan Eropa. Pada awal abad ke-19, ia berhasil menguasai sebagian besar benua. Namun, satu misi ambisiusnya berubah menjadi salah satu bencana militer terbesar dalam sejarah. Upaya penaklukannya terhadap Rusia mengungkapkan kelemahan dan strategi dan logistik yang bahkan Napoleon pun tak mampu atasi. Pada awal abad ke-19, Eropa berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Napoleon Bonaparte. Setelah serangkaian kemenangan militer yang mengesankan, Napoleon berhasil memperluas kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar benua. Kekaisaran Prancis menguasai Eropa Barat dan banyak negara lainnya yang berada di bawah pengaruh atau kontrol langsung Napoleon. Dengan kejeniusan militernya, Napoleon memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran besar, termasuk pertempuran Austerlitz yang dikenal sebagai pertempuran tiga kaisar. Kekuasaan Napoleon tampak tak tergoyahkan, namun Eropa bukanlah tempat yang tenang. Negara-negara yang kalah terus berupaya untuk bangkit dan melawan dominasi Prancis. Di timur, Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Alexander I memiliki hubungan yang rumit dengan Napoleon. Setelah pertempuran Friedland pada tahun 1807, kedua kekaisaran menandatangani perjanjian Tilsit. Perjanjian ini membawa periode damai yang singkat antara kedua negara dan menandai awal aliansi sementara mereka. Keinginan untuk menguasai seluruh Eropa dan memastikan dominasinya di benua ini menjadi pendorong utama di balik banyaknya tindakan militernya. Pada tahun 1812, meskipun telah menguasai sebagian besar Eropa Barat, Napoleon merasa bahwa kekuasaannya belum lengkap tanpa menaklukkan kekaisaran Rusia yang luas dan berpengaruh. Salah satu langkah strategis utamanya, Napoleon adalah memberlakukan blokade kontinental yang bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Inggris dengan melarang negara-negara Eropa berdagang dengan mereka. Namun Rusia yang memiliki hubungan perdagangan penting dengan Inggris semakin merasa dirugikan oleh kebijakan ini. Tsar Alexander I dari Rusia mulai merasa tercekik oleh blokade ini. Perekonomian Rusia yang tergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan Inggris, mulai mengalami kesulitan. Ketegangan antara Rusia dan Prancis pun meningkat, dan akhirnya Alexander memutuskan untuk melanggar blokade ini, membuka kembali perdagangan dengan Inggris. Bagi Napoleon, tindakan ini hanya pelanggaran kebijakan ekonomi, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap otoritasnya. Ia melihat ketidakpatuhan Rusia sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan stabilitas aliansinya di Eropa. Napoleon merasa bahwa ia harus memberi pelajaran kepada Tsar Alexander I dan memastikan bahwa tidak ada kekuatan yang berani menentang perintahnya. Pada tanggal 24 Juni 1812, Napoleon Bonaparte memimpin Grand Army, pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan pada masa itu, menyeberangi Sungai Neman dan memulai invasi ke Rusia dengan lebih 600.000 tentara yang terdiri dari berbagai bangsa di bawah kendali Prancis. Napoleon yakin bahwa ia akan mengalahkan Rusia dalam satu kampanye musim panas yang singkat. Pada awal invasi, Grand Army menghadapi sedikit perlawanan. Pertempuran besar pertama terjadi di Smolensk, di mana pasukan Rusia mundur setelah pertempuran sengit. Namun meskipun kemenangan di Smolensk, pasukan Rusia menerapkan strategi bumi hangus, membakar desa dan ladang saat mereka mundur, sehingga pasukan Napoleon tidak mendapatkan suplai yang mereka butuhkan. Pertempuran paling berdarah dalam kampanye ini terjadi di Borodino pada tanggal 7 September 1812. Meskipun Napoleon memenangkan pertempuran ini, kemenangan tersebut diraih dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Lebih dari 70.000 tentara tewas atau terluka dalam pertempuran ini, membuatnya menjadi salah satu pertempuran yang paling mematikan dalam sejarah.
Setelah pertempuran Borodino, Napoleon akhirnya mencapai Moskow pada tanggal 14 September 1812, hanya untuk menemukan kota tersebut hampir kosong dan sebagian besar penduduknya telah meninggalkan kota ini. Beberapa hari kemudian, kebakaran besar melanda Moskow, menghancurkan sebagian besar kota tanpa adanya perjanjian damai dari Tsar Alexander I dan kekurangan suplai. Napoleon dan pasukannya terpaksa tertahan di kota yang hancur ini. Dengan suplai yang terbatas dan musim dingin yang semakin dekat, Napoleon terjebak dalam situasi yang semakin buruk. Seiring berjalannya waktu, suhu mulai turun drastis dan salju pertama mulai turun. Grand Army tidak dipersiapkan untuk menghadapi musim dingin Rusia yang brutal. Banyak tentara yang tidak memiliki pakaian hangat atau perlengkapan yang memadai untuk melindungi diri dari dinginnya yang menggigit. Pada bulan Oktober, menyadari bahwa Moskow tidak dapat dipertahankan dengan suplai yang semakin menipis, Napoleon memutuskan untuk mundur. Pasukannya mulai berbaris keluar dari Moskow, namun segera dihadapkan pada tantangan yang hampir tak tertahankan. Suhu yang sangat dingin, salju yang tebal, dan angin kencang membuat perjalanan mundur menjadi mimpi buruk. Saat mereka mundur, pasukan Napoleon terus-menerus diserang oleh pasukan gerilya Rusia yang menggunakan taktik hit and run. Selain itu, kekurangan makanan dan suplai menyebabkan kelaparan dan penyakit yang menambah penderitaan. Banyak tentara yang tewas setiap hari, baik karena serangan maupun karena cuaca yang ekstrim. Salah satu momen yang paling tragis dalam kemunduran ini adalah penyeberangan sungai Berezina. Pada akhir November, pasukan Napoleon yang tersisa harus menyeberangi sungai yang beku di bawah serangan berat dari pasukan Rusia. Ribuan tentara tewas dalam upaya ini, baik karena tenggelam kedinginan atau terbunuh dalam pertempuran. Pada akhirnya, dari lebih dari 600.000 tentara yang memulai invasi, hanya sekitar 100.000 yang berhasil keluar dari Rusia. Ekspedisi ini yang dimulai dengan ambisi yang besar berakhir dengan kehancuran yang luar biasa. Kekalahan ini tidak hanya menghabiskan sumber daya militer Napoleon, tetapi juga merusak reputasinya sebagai jenderal yang tak terkalahkan. Kekalahan di Rusia menjadi titik balik bagi Napoleon dan Kekaisaran Prancis. Pasukannya lemah dan hancur, membuka jalan bagi musuh-musuhnya untuk bangkit. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 1814, koalisi negara-negara Eropa berhasil mengalahkan Napoleon, memaksanya turun tahta dan mengasingkannya ke Pulau Elba. Kegagalan Rusia ini menjadi awal dari akhir kerajaan Napoleon. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siarantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.